Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu PPS ataupun juga Pantarli. Kali ini saya akan membahas tentang formulir tanggapan dan masukan masyarakat terhadap hasil DPS atau DPS HP. Di sini ada model A, tanggapan dan masukan. Jadi yang sering tanya apa sih tugas Pantarli selanjutnya? Nah, ini Bapak Ibu salah satu tugas Pantarli ya dalam membantu PPS yaitu menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat tentang DPS ya. Ini modelnya Ibu ya. Sebelum kita masuk ke sini, perlu Bapak Ibu tahu dalam tahapan proses DPS sampai menuju ke DPT dan DPTB nanti ya. Perlu Bapak Ibu tahu di sini ada tabel pemilih. Ya Ibu. Ini ada tabel daftar pemilih ya. Yang akan kita bahas adalah formulir tanggapan dan masukan. Setiap tahapannya ya, setiap tahapannya paling tidak itu ada 1 sampai 2 model A tanggapan dan masukan. Misalnya seperti ini Ibu, di sini ada tabel pemilih. Di sini adalah hasil coklit. Kita masih di sini Ibu, di hasil coklit ini. Kemudian nanti setelah hasil coklit dan penyusunan, kita akan masuk ke rapat pleno. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan tentang penyusunan pemutakhiran daftar pemilih ya. Nah, di sini saya akan bahas tentang model tanggapan dan masukan ya. Di sini nanti kita masuk di sini. Di sini. Kemudian kita akan masuk ke rapat pleno. Nah, di setiap rapat pleno ini ada model A tanggapan dan masukan Ibu. Ya, di sini ada rapat pleno. Terus di bagian DPS juga ada ya. Di sini setelah diumumkan 14 hari terus dibuka atau diberi masukan model A tanggapan selama 21 hari setelah DPS itu diumumkan, kemudian diperbaiki. Nah, kemudian ada rapat pleno Ibu, ini rapat pleno lagi dan dibuka lagi model A tanggapan dan masukan sampai masuk ke DPSHP. Di sini juga ada model A tanggapan ini di 7 hari ya, dibuka selama 7 hari. Terus di sini ada rapat pleno lagi, ini dibuka juga model A tanggapan sampai ke DPS sampai akhir. Jadi prosesnya dari awal sampai ke akhir itu ada 5, Ibu, ada 5 model A tanggapan dan masukan. Ibu, kelima-limanya ini setiap kali Bapak Ibu menuangkan model A tanggapan dan masukan, Bapak Ibu harus menuangkannya ke dalam model A daftar perubahan pemilih ya Ibu ya. Harus menuangkannya ke sini ke model A daftar perubahan pemilih. Nah, di video sebelum juga sudah saya jelaskan sini ya Bu ya. Ini adalah model A daftar perubahan pemilih per TPS ya Bu ya. Ini ada, ini model A daftar perubahan. Setiap ada model A tanggapan dan masukan, Bapak Ibu langsung masukkan ke atau Bapak Ibu tuangkan ke model A daftar perubahan. Ya Bapak Ibu ya. Ini dari awal sampai nanti masuk ke DPT, ini ada 5 ya, model A tanggapan dan masukan yang harus Bapak Ibu lampirkan Bapak Ibu ya, dan langsung masukkan ke model A daftar perubahan. Ini alurnya Bapak Ibu, dan saya akan menceritakan nanti detailnya alurnya sampai per tahapan Bapak Ibu ya. Tapi untuk sementara kita fokus ke model A tanggapan dan masukan. Kita masuk ke awal Ibu.
Di sini formulir tanggapan dan masukan masyarakat. Di sini ada PPS, ya. Saya mencontohkan untuk PPS. Nanti PPK juga bisa setelah rapat pleno di PPS. Nanti juga ada rapat pleno di PPK dan masuk ke KPU Kabupaten sampai ke tingkat KPU RI seperti itu, Bapak Ibu. Di sini ada PPS, namun PPS pada hari apa ya tidak dilaksanakan rapat pleno atau pembukaan masukan ya, masukan ini. Terus tanggalnya tanggal berapa, bulannya, terus tahunnya. Tanggapan masukan terhadap misalnya kalau DPS, kalau DPS HP, DPS HP. Di sini Bapak Ibu, di sini ada NIK, nama dan alamat. NIK ini Bapak Ibu saya ini diisi ya Ibu ya. Ini semuanya diisi oleh yang memberi tanggapan Bapak Ibu ya. Yang memberi tanggapan. Ya, ini Ibu. Jadi ini diisi oleh identitas yang memberi tanggapan atau masukan. Ya, siapa namanya dan alamatnya. Seperti itu. Terus yang di sini Ibu, ini ada materi atau alasan memberi tanggapan atau masukan. Ya. Misalnya ada kesalahan data pemilih atau perbaikan data. Contoh, dari yang sebelumnya sudah menikah, ternyata bisa ini bisa diperbaiki. Atau sebelumnya yang belum memilih KTP elektronik, ternyata sekarang sudah punya KTP elektronik, dibuat di sini. Kemudian misalnya pemilih baru, ya sebelumnya belum terdata, ternyata sekarang dia sudah terdata, ada pemilih baru, ini masukkan. Terus yang ketiga misalnya pemilih tidak memenuhi syarat atau TMS. Ya Ibu, TMS itu bisa TMS 1 yang meninggal dunia atau TMS 2 ganda, TMS 3 di bawah umur, dan TMS 6 itu TNI, TMS 7 Polri, dan 8 itu salah penempatan. Ya misalnya TMS 1 ya meninggal dunia, terus di sini kasih keterangan siapa. Ya. Kalau misalnya ada kesalahan data, di sini materi tanggapan yang masuk ada sebagai berikut: nama pemilihnya, ya, nomor kakaknya. Nah ini diisi ya Bu ya. Ini identitas ini. Nah ini diisi oleh daftar pemilih. 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 Nah ini diisi identitas pemilihnya. Misalnya contoh di sini pemilih tidak memenuhi syarat atau misalnya contohnya meninggal dunia misalnya. Tulis di sini pemilih yang meninggal dunia. Nama kakaknya ya. Waktu pendataan coklit dia masih hidup, ternyata pas sekarang dia udah meninggal. Misalnya contoh ini tulis meninggal dunia. Ini satu aja Bu ya. Ini diisi satu saja. Alasannya diisi di sini. Alasan. Terus alamat lengkapnya. Kemudian ini diisi tempatnya, desa atau kelurahannya ya, tahun, bulan, tanggal, terus di sini tanda tangan paraf oleh PPS dan yang memberi masukan. Memberi masukan. Di poin ini sama dengan yang bagian ini. Di poin 1 misalnya ya, poin 1. Ini sama tuh. Ini
Nah, yang ini bagian alasan. Misalnya ada double loh Ibu. Misalnya ini kesalahan data pemilih ya. Tadi tulis ini kesalahan data pemilih. Nah, terus kesalahan data pemilih apa yang salahnya? Misalnya KTP elektronik. Ya, di sini diterangkan di sini kan KTP elektronik. Yang dikasih tanda di sini. Atau misalnya salah penempatan, ya kesalahan data pemilih tidak memenuhi syarat. Di sini kodenya 8 yang tidak memenuhi syarat. Jadi ini nomor TPS ya, yang seharusnya di mana. Jadi nanti tanggapan ini seharusnya ya sesuainya seperti apa. Nah ini Bapak ulangi lagi ya. Ini identitas yang memberi tanggapan atau masukan. Nanti ini di tanda tangan ada pemberi masukan di sini. Kemudian di sini alasannya apa? Ya, alasan ada masukan dan tanggapan. Kemudian di sini bagian ini identitas pemilih. Dan yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, ketika menerima formulir tanggapan dan masukan harus disertakan dengan arsip ya Ibu ya. Disertakan dengan arsip dokumen yang lengkap seperti KK dan KTP. Setelah ini Bapak Ibu isi, Bapak Ibu langsung menuangkannya ke bagian model A daftar perubahan pemilih ini. Misalnya tadi ETMS kode 8, ada di sini kasih keterangan 8. Seperti itu. Nah, kalau ada lagi misalnya salah perbaikan data, di sini kasih U. Tulis identitasnya apa yang perlu diperbaiki apa ya kode 8 terus seperti yang lainnya Oke. Ini adalah model A tanggapan dan masukannya formulirnya, sedangkan ini adalah tahapan-tahapannya. Ingat Bapak Ibu, dalam tahapan dari awal coklit sampai ke TPS, ke TPS HP, sampai ke TPS HP akhir, sampai nanti ke DPT. Ini tanggapan dan masukan, ini ada 5 tanggapan masukan Bapak Ibu ya. Di setiap tahapannya dan nanti langsung dituangkan ke model A daftar perubahan pemilih. Terima kasih Bapak Ibu. Ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.